Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan rumus fungsi berikutnya, yaitu left, mid, dan right. Ya, ini sebagai rumus fungsi untuk pengambil data yang ada di sel berdasarkan acuan arah, ya, baik dari kiri, tengah maupun kanan. Mungkin langsung saja kita lihat dari contoh sederhana atau simulasi berikut. Ya, di sini saya coba buatkan dulu kolomnya left, mid, right. Ini cuma contoh saja. Nanti sebagai pembanding, ya. Di sini kita akan isi data yang kita ambil dari data ini, ya. Jadi saya coba buat kode seperti ini, Hendra 2021. Nanti kita mau ambil left dari data ini, kemudian mid-nya, kemudian right. Nah, untuk pengambilan teks yang ada di data B5 ini, nah kita harus tentukan kalau di sini posisinya left, berarti dimulai itu datanya dari sebelah kiri, ya, left. Kalau mid, nah dia ngambil di tengah-tengah. Jadi ada karakter yang di tengah, mungkin dimulai dari karakter nomor 2, ya. Nah, nanti berapa jumlahnya itu akan kita tentukan. Nah, itu menggunakan dengan rumus mid. Kalau right itu dimulai dari kanan, ya. Jadi istilahnya startnya memang harus dari kanan, ini harus terbawa. Nah, begitu juga dengan kiri. Nah, kita coba saja ambil yang sebelah kiri ini. Misalnya kita ingin menampilkan data di sini, kita ambil yang huruf H, E, N ini, kita ambil aja hand ini. Nah, berarti kita harus menggunakan rumus left. Nah, ini caranya mudah. Kita tinggal masukkan sama dengan left. Nah, fungsinya sesuai, ya, left buka kurung. Nah, lihat formulanya. Jadi formulanya di sini setelah tanda kurung itu adalah teks. Jadi teks itu adalah data yang menjadi sumbernya, seperti ini. Kemudian dibatasi dengan tanda koma. Nah, selanjutnya 6 charts. Nah, berapa jumlah karakter yang mau kita ambil dari sebelah kiri? Jadi kalau kita ngambilnya huruf HEN berarti 3, ya. 1 2 3. Kita tulis angka 3 di sini. Jadi tutup kurung, enter. Nah, sehingga yang muncul di sini hand. Nah, itu kalau kita ngambil polanya dari left. Nah, kemudian mid. Nah, kalau mid seperti apa? Misalnya mid kita ambil yang angka atau dengan huruf ini. Misalnya kita ngambil yang RA2 ini. Saya tandai dulu nih RA2. Nah, kita mau ngambil RA2 ini di sini. Ya, taruhnya di sini. Nah, jadi caranya adalah sama dengan mid, buka kurung. Nah, kemudian sama teks, sumber datanya, selnya berarti ini, koma. Nah, star 6. Nah, dimulai dari karakter keberapa? Jadi kalau kita hitung secara manual di sini, huruf R, berarti startnya di sini adalah huruf R. Ya, jadi huruf R itu berada di karakter ke-5, ya. 5. Kemudian koma, 6 chart. Nah, setelah kita tentukan startnya di mana, kita tentukan juga jumlah karakter yang mau dibawa. Jadi karena diambil di sini adalah RA2, berarti 3 jumlahnya, kita tulis angka 3. Tutup kurung. Kemudian enter. Nah, sehingga yang muncul adalah RA2. Nah, begitu juga dengan right. Nah, right misalnya kita ngambil yang 21. Nah, jadi kita ambil aja seperti ini, sama dengan right, buka kurung. Nah, selnya, koma. Nah, kita tulis karena kita ngambilnya 21, berarti jumlahnya hanya 2, ya 2 digit, ya. 2. Ya, kalau kita ngambilnya 2021 berarti 4, ya. Harus karakternya sini jumlahnya adalah 4. Sekarang kita coba dulu 21. Nah, seperti itu. Nah, inilah contoh sederhana dari pemanfaatan rumus left, mid, dan right. Nanti kalau ada kode lagi, misalnya seperti ini, saya tulis saja seperti ini, Putra 2022, ya. Nah, kalau seperti ini dengan left 3 karakter berarti put, ya. Nah, kita coba implementasikan rumusnya. Nah, put. Kemudian kalau kita ngambil mid, nah mid dengan karakter 53, artinya di sini akan muncul kodenya. Kalau 53 berarti midnya di sini muncul A20, ya. Nah, kita buktikan. Ya, A20 karena di sini dimulai dari
karakter kelima dengan jumlah 3 digit ya. Nah, begitu juga dengan ini right. Nah, kalau kita ambil ke bawah sini dia menjadi 22. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini rumus fungsi left, mid, dan right. Nah, kira-kira seperti apa nanti contoh kasusnya dalam pembuatan kasus ya, contoh soalnya istilahnya di sini, atau nanti ada beberapa studi yang kita coba implementasikan ya di pekerjaan kita. Nah, saya sudah siapkan contoh sederhananya di sini, simpel saja supaya lebih cepat penjelasannya. Nah, di sini ada kode seperti ini. Nah, kita akan gabung ya, gabung rumus left, mid, right ini dengan fungsi logika ya. Kita akan gabung. Nah, di sini sudah disiapkan kodenya seperti ini ya. Nah, ini kodenya. Kemudian di sini yang diminta adalah jenis kelamin, jabatan, status, kemudian gaji pokok. Nah, diambil dari kode ini. Nah, ketentuannya tentu harus ada. Nah, ketentuannya sudah saya siapkan. Jadi di sini ketentuan pertama adalah jenis kelamin. Ya, di sini ya. Jenis kelamin diisi berdasarkan karakter ketiga. Nah, dari kanan. Jadi berarti yang bagian ini. Nah, saya perbesar dulu. Oke. Nah, kita ambil di sini ya. L ya, berarti di sini ya karakter ketiga di kanan, berarti itu adalah huruf L, P, P, L. Nah, jadi di sini ya. Nah, jadi akan nampak nanti data sini. Nah, sama dengan. Nah, kalau nanti kita ragu ya untuk memasukkannya, di sini kan ditulis jika L sama dengan laki-laki dan P perempuan. Nah, mendingan kita coba munculkan dulu, muncul nggak huruf L ini di sini. Nah, kita ketik sama dengan kalau posisinya satu karakter, berarti di sini rumusnya adalah mid. Ya, boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Nah, kita pilih di sini. Ya, selnya, kemudian koma. L ini berada di digit ke-5. Kemudian karena huruf L-nya satu saja, berarti angka 1. Nah, itu kurung. Nah, sehingga muncul L. Kemudian kita drag rumusnya ke bawah. Nah, L, P, P. Jadi dia ngambilnya dari sini digit ke-5 saja. Cuma satu karakter. Jadi muncul seperti ini. Nah, dalam studi kasusnya di sini bukan hanya diminta di sini adalah L itu laki-laki, P itu perempuan. Jadi langsung ditulis L itu laki-laki, P itu perempuan. Nah, bagaimana cara menggabungkan rumus fungsi logika? Nah, kalau kita ingat rumus fungsi logika sebelumnya, ini adalah ketentuannya adalah dengan if ya. Ada if yang kita gunakan. Nah, kalau dua ketentuannya berarti if yang kita gunakan adalah 1. Artinya kita akan tambahkan di sini rumus if ya, cukup 1 saja. Nah, pilihan terakhir cukup hasilnya. Nah, kita edit saja rumus ini karena sudah disiapkan tadi. Berarti rumus if itu adalah selalu depan ya, sama dengan if buka kurung. Nah, karena sudah ada format if, jadi mid ini adalah logical testnya lagi. Nah, logical testnya kita tes apakah ini nanti sama ya, sekarang if. Nah, sini sama dengan L. Nah, harus kita uji. Kalau rumus logika itu harus kita uji ya. Apabila yang di sini nanti karakter kelima dengan 1 digit, berarti itu L sama dengan L, maka dia adalah laki-laki. Nah, seperti itu. Nah, tutup tanda kutip karena dia teks ya, jadi harus ada tanda kutip 2 di sini. Kemudian pilihan terakhir adalah udah jelas perempuan karena nggak ada perandaian lagi ya, pilihannya cuma 2. Nah, kita enter. Nah, sehingga muncul laki-laki. Nah, ke bawah kita drag saja rumusnya. Nah, sudah diimplementasikan. Jadi rumus kita sudah berangkai menjadi kombinasi 2 ya, karena di sini ketentuannya L laki-laki. Nanti apabila ini berubah, nanti kalau saya rubah ini menjadi P, enter. Nah, otomatis di sini juga akan berubah ya, karena sudah kita berikan fungsinya seperti itu. Oke, kita lanjutkan jabatan.
Nah, jabatan diisi berdasarkan kode K, ya. Saya ulangi, kode K adalah karyawan, M manajer, S sekretaris. Nah, kalau kita lihat kode K itu ada di karakter pertama. Nah, untuk memudahkannya kita munculkan dulu. Berarti ini adalah kita menggunakan rumus left. Nah, kita gunakan dulu left. Kita klik di sini, koma 1, tutup kurung, enter. Nah, sehingga muncul K. Nah, cocok ya, K, M, K, K, S, K. Nah, sekarang diminta adalah bukan K-nya yang ditulis, tapi adalah K itu karyawan, M itu manajer, S itu sekretaris. Ya. Nah, jadi kita mulai lagi rumusnya. If buka kurung. Nah, kita perandaian lagi sama dengan jika ini nanti hurufnya adalah K. Oke. K, maka ini adalah karyawan. Nah, karena di sini ya ini udah satu ya. Nah, karena di sini kita menggunakan 3 perandaian K, M, S, berarti if-nya ada 2. Nah, artinya kita harus membuat if-nya satu lagi ya. Jadi kita ulang lagi if. Nah, atau boleh ini kita copy biar cepat. Ya, kita copy saja. Copy, paste di sini, kita ganti aja. Nah, ini menjadi M, ini menjadi manager. Nah, udah if yang kedua ya, ini perandaian. Jadi nanti kalau ini nanti dia hurufnya M, ini manajer. Kalau L, ini K, itu karyawan ya. Sorry, ini yang ujung K ya. Kemudian yang terakhir pilihannya udah jelas, sekretaris. Nah, seperti itu. Tutup kurung, 2 buah, enter. Nah, udah berubah menjadi karyawan, manajer, karyawan, sekretaris, karyawan. Kita lihat ujung kodenya nih. Jadi ini K, M, K, K, S, K. Seperti itu. Nah, berikutnya status. Status diisi berdasarkan kode. Nah, ketiga, 1, 0. Berarti ini ya, yang bagian ketiga ini. Nah, kita munculkan aja dulu. Sama dengan, berarti karena dia di tengah-tengah, berarti mid ya. Mid. Nah, mid, buka kurung. Seperti ini. Kemudian dia berada di digit ketiga, cuman 1 karakter. Nah, dan enter. Nah, 0 ya. 0. Nah, 0, 1, 1, 0, 0. Sekarang kita konversi dia menjadi 1 itu menikah, 0 itu belum menikah. Tinggal nambah if aja depannya. If, buka kurung, koma. Nah, karena ini bersifat perandaian untuk sebuah teks, nah kita perlu memasukkan karakter string di sini. Ya, seperti biasa sebelumnya kan itu tidak menggunakan, kalau untuk angka tidak ada tanda kutip 2 ini. Nah, kalau untuk ini harus menggunakan tanda kutip 2. Jadi kita mulai dari 0. 0 itu adalah boleh dari 0 atau 1 ya. Nah, kita sesuaikan ketentuan ya. 1 itu adalah menikah. Jadi boleh dibolak-balik saja. Kemudian pilihan terakhir itu belum menikah. Karena dia 2, jadi if-nya cuma 1. Nah, oke. Oops, ada yang salah. Kayaknya yang salah di sini. Ya. Oke, kita coba enter dulu. Oops, jadi sini bisa kita koreksi ya. Yang salah itu adalah di sini, bukan koma, sama dengan. Ini perandaian ya. Karena ini mau diuji. Nah, sama dengan. Jadi ini apabila ini nanti cocok ini sama dengan 1, itu dia menikah. Nah, karena di sini kebetulan 0 ya belum menikah. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat di sini cocoknya. Di sini 1 ya udah menikah. Yang di sini ada 0 berarti belum menikah. Oke. Berikutnya yang terakhir itu gaji pokok. Nah, gaji diisi manajer itu 2.500.000, sekretaris 1 juta, karyawan 400.000. Itu misalnya ya. Nah, karena di sini sudah ada data manajer, ini data karyawan, data sekretaris, boleh kita pakai ini. Ya. Karena sudah ada keterangan teksnya seperti ini. Karena kan dia saling terkait ya. Atau mau langsung ini dirubah mulai dari mid juga seperti ini. Nah, K sama dengan kita ganti ini juga boleh. Ya, misalnya K sama dengan K itu gajinya adalah 400.000. Nah, udah kita masukkan sini
400.000 juga boleh ya. Nah, kalau mau dari sini juga bisa, sama dengan if buka kurung, klik karyawan ini sama dengan jika ini nanti adalah karyawan, nah maka gajinya adalah 400.000. Oke, if yang kedua berarti if-nya ada dua ya, karena tiga perumpamaan tadi ya. If, nah ini nanti isinya sama dengan adalah manajer, gajinya sama dengan 2.500.000. Nah, kalau untuk sekretaris langsung saja ya 1 juta. Udah tutup kurung sebanyak if 1 2 enter. Udah selesai ya karyawan. Nah, oke. Nah, sehingga dia menampilkan data ini ya. Nah, nanti kalau ini berubah ya. Kalau kita coba otak-atik ini berubah, misalnya saya ganti ini menjadi S. Saya ganti ini menjadi 1, saya ganti menjadi P. Nah, sehingga semuanya akan ikut berubah ya. Mulai dari jenis kelamin, jabatan, status, gaji pokok. Kita enter ya. Nah, kita buktikan. Nah, otomatis dia akan menukar. Jadi artinya apa? Kita nggak perlu repot-repot lagi menulis ini ya. Kita sudah masukkan rumus fungsinya di dalam selnya ya. Jadi kalau ada kode-kode seperti ini, kita cukup data ini saja. Nah, biar Excel yang mendefinisikan. Nah, sehingga nanti data kita akan lebih dinamis, fleksibel dalam membuat rekap laporan. Mungkin itu saja penjelasan rumus fungsi left, move, dan right. Nantikan rumus fungsi berikutnya akan saya jelaskan lagi supaya kita bisa memantapkan pemanfaatan Excel ini sebagai admin, nantinya kita sebagai pengolah data ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.